Satu harinya dipakai untuk belajar. Karena kalau kita hanya beromset tidak belajar itu sama saja, karena duplikasi terbaik itu adalah saat belajar. Jadi hari ini kita belajar sama-sama. Ada sebuah materi yang nanti akan saya sampaikan di akhir. Sebelumnya hari ini kita siapkan diri untuk OPP besok. Siap OPP? Siap. Siap? Siap. Oke, nanti apa itu OPP sebentar kita akan lihat. Jadi teman-teman semua hari ini beruntung juga karena baru saja saya diizinkan dari pusat untuk menyampaikan sebuah materi sebentar. Jadi nanti tim Mika semua boleh. Oke. Sudah bisa? Wes. Back. Kembali dulu ke 1+5. Al-Dasar. Oke. Mari kita belajar. Siapkan alat tulis ya. Yang namanya belajar itu berarti ada alat perangnya. Apa itu alat perang ya? Percuma seorang prajurit kalau nggak ada alat perang. Sama dengan bunuh diri, betul? Betul. Ya, seorang member kalau tidak ada pulpen dengan kertas itu ya, mau prospek orang bagaimana? Ya. Ada yang baru pertama kali ikut om sharing angkat tangan? Yang member baru? Wah, beri aplaus dulu semua. Oke. 1+5 hal dasar hari ini kita buka lagi untuk teman-teman yang baru. Semua belajar yang sudah pernah belajar lagi. Karena hidupnya ilmu karena diulang-ulang. Sama seperti bonus juga. Diulang-ulang. Iya tuh, ditransfer setiap hari. Mari kita belajar bisnis. Yang pertama tujuan hari ini belajar. Yang pertama, member memahami bisnis media dibangun dengan berproses, tidak secara instan. Betul? Betul. Mie instan saja, yang namanya instan tetap harus direbus dulu, toh? Betul. Tidak. Yang pertama beli dulu. Tidak ada mie yang kasih gratis, kan? Betul. Setelah dibeli, dibuka. Itu sudah proses. Proses ke kios, ke toko, beli itu sudah proses. Sampai di rumah dibuka, masak air segala macam, ada yang pakai telur, ada yang lebih parah lagi, di luarnya ada telur, tapi dalam minyak tidak ada. Ya, nah, jadi semua memahami secara tidak instan. Mindset member tidak tegang dalam menjalankan bisnis media, jadi santai, tidak terlalu kaku kan. Kalau saya itu orangnya slow, ya, santai tapi pasti. Siap. Ya. Nah, yang berikut semua member melakukan 1+5 hal secara benar dan terduplikasi. Artinya ketika Anda serius hari ini belajar, berarti online Anda juga nanti serius belajar. Kalau Anda duduk santai-santai, nanti AB Anda juga santai-santai. Percaya deh. Karena duplikasi. Bagaimana member kita, mereka akan lihatnya di kita. Oke. Setelah itu, nah, apa itu 1+5 hal? Yang pertama ini database, calon online. Member menggunakan secara simple. Setelah itu the power of edifikasi, belajar di saat pertemuan, the power of closing, yang terakhir no follow up, no post. Nah, kita akan belajar semua ini. Ini pastikan semua di luar kepala ya. Hafal, jadi ABS, jadi mindset, jadi taruh di kepala itu. Jadi yang di kepala yang tidak penting, apalagi memori mantan masih full, hapus. Pastikan ini ada di memori itu ya. Nah, coba lihat kiri kanan, siapa masih simpan foto mantan itu? Belum lagi mantan dari zaman cinta monyet. Ada lagi yang zaman masih pakai kirim surat. 4x4 16, sempat nggak sempat harus dibalas. Itu zaman pertama orang. Ya, sekarang tinggal inbox toh. Ya, kita lihat sama-sama satu persatu. Belajar menulis database. Sekarang tulis database minimal 50 sampai 100. Nama dimulai dari orang-orang terdekat.
urutan database-nya ya. Nah, seperti ini, ada teman SD, teman SMP, teman kuliah dan lain-lain. Sekarang tulis 20 orang temanmu dari sekarang. Saya hitung sampai 20 semua sudah beres. Tulis 20 nama temanmu. Semua tulis ya. Boleh, mantan boleh, tetangga boleh, pacar boleh, istri orang boleh, maksudnya untuk di prospek toh. Suami orang boleh, calon member semua. Ya, yang kesusahan silahkan periksa di kontak HP Anda. Itu kontak pasti ratusan orang toh. Nah, oh sudah 1 sampai 20 semua beres ya. 2 3 4 tidak boleh sama. Kalau namanya teman berarti kalau tulis namanya sama 3 kalian. Baku rebut sudah siapa yang prospek duluan. 5 6 7 8 9 10 tulis nama teman, tulis 10 19 12 13 14 Masa teman saja dipikirkan? Itu bukan soal matematika. Tinggal buka kontak HP. 15 16 17 Tidak ada yang dia punya nama teman panjang 2 kilo. Singkat saja, yang penting itu kau kawan. Kayak dia marga, dia pikul bawa pai, nenek, opa, oyang, pulau, nama dusun. Tulis saja nama panggilannya. 18 19 20 selesai. Angkat tangan yang sudah. Oke, beri aplaus pada yang sudah. Sekarang fokus ke sini. Sekarang kalian lihat itu nama-nama ini. Sekarang jawab satu pertanyaan. Itu orang-orang yang kau tulis itu semua pasti tahu Melia. Pertanyaan saya, mau kamu yang beritahu atau orang lain yang kasih tahu? Saya. Apa kabar? Siap. Buktikan besok di OPP ya. Siap. Nah, yang berikut urutan database, perhatikan. Misalkan teman SD, SMA, SMP, kuliah, orang terdekat, keluarga, sahabat, tetangga, teman sosmed, orang-orang tidak dikenal. Contoh, yang nganggur, infoloker, atau ketemu di jalan. Nah, itu masuk golongan yang di sini. Urut seperti di sini ya. Misalkan namanya Martinus, panggilan Tinus. Keterangannya mahasiswa, atau dari nama Ripi, atau SP1 dan sebagainya. Tulis yang masih hidup ya. Kalau sudah RIP jangan. Lanjut. Yang ketiga, buka pintu silaturahmi ke seluruh database. Artinya silaturahmi itu bisa kunjungan. Kalau dia posting, kalau Anda berteman WA, bisa saling komen. Story WA-nya biar tidak bagus, kau bilang saja bagus.
Semua orang itu pasang story itu supaya di komen. Makanya yang cewek-cewek itu foto 99 kali. Atau selfie rame-rame, dia perhatikan dia muka saja. Kalau dia muka blur, ulang kembali. Atau kalau dia tidak cantik, ulang kembali. Foto selalu dari samping, kalau depan bilang kelihatan gemuk. Dari samping juga supaya kelihatan mancung. Makanya tidak bisa cewek itu foto dari depan, apalagi dari atas sedikit, rata nanti kelihatan. Yang lebih parah kalau laki-laki, dari 99 foto dilihat yang paling bagus, diupload, diedit dulu, B612, Insta Story, Messenger Story, baru story di WA, begitulah diedit lagi. Woi, putih mati mulus, aduh ini lampunya kurang. Akhirnya ada yang naksir, giliran ketemu bangun lari. Tidak sesuai dengan kenyataan. Stop tipu-tipu. Hah? Yang beda bakas putih itu tipu-tipu itu. Hah? Nah, buka pintu silaturahmi, saling komen saja. Dia upload apa di Facebook, komen aja. Kalau saya untuk dapatkan ini, saya kenapa sponsorannya cewek semua. Kalau cewek di Facebooknya itu foto apapun saya like semua. Saya like semua. Mau foto dia lagi foto dia punya kuku kah? Kaki kah? Lagi make up kah? Foto tas also kah, saya like juga. Saya banjiri like tiap pagi. Saya bangun pagi itu cewek itu yang saya keker, saya langsung like semua di foto. Pertanyaan saya jujur nih, kalau saya like misalkan 20 like, yang cewek-cewek jawab, kira-kira kepo tidak siapa yang like ini? Kepo. Ketika sudah kepo, periksa tidak saya profil? Bisa. Kepo dengan saya tidak? Kepo. Kalau dia sudah like back, langsung inbox. Thanks ya, sudah like. Sama-sama kakak. Apa kabar? Baik. Pertanyaan berikutnya, tinggal di mana? Kerja di mana? Oh nganggur. Oh bagus. Nganggur kok bagus? Oh iya bagus dong. Karena kebetulan kalau kakak mau dan sebagainya. Kalau dia like, kalau kita komen apa kabar, dia jawab dahsyat, jangan lagi itu member. Tinggal tanya dari basecamp mana. Ya toh? Jadi saya bekerja tiap pagi begitu saja. Lama kelamaan saya pagi-pagi like lagi. Wah, coba yang cewek jujur, kalau di like terus dia itu apalagi di komen, senang kan tidak? Senang. Makanya status itu yang keren-keren, pasang foto yang bagus-bagus, ya, jalan-jalan kan. Orang kalau lihat saya punya Instagram, aduh kepo mati mampus dia. Wih, ini orang siapa? Aduh. Tiba-tiba di kota ini, tiba-tiba di kota ini, tiba-tiba di kota ini. Belum lagi kalau ada pegang gitar, suara bikin salto, walaupun kayak kaset rusak. Ya, buka pintu silaturahmi dengan cara itu, atau kunjungi dan sebagainya, ya. Nah, setelah itu, yang berikut belajar mengundang secara simpel. Ini poin 2 ya. Nah, konsisten mengundang 3 orang setiap hari dari database yang sudah Anda buat. Jadi orang-orang yang Anda tulis tadi itu adalah calon downline Anda. Tiap hari bayangkan saja, kalau saya prospek dia di prospek orang, saya terajak dia, orang lain ajak ini. Saya kalau tidak ajak, aduh dia ajak. Lebih baik prospek lalu ditolak daripada tidak prospek ketemu di training. Hah? Ini saya pun, aduh, ini saya pun pela ini. Ini sapu sepupu ini. Aduh ini sapung. He, Sumember juga. Oh iya. Ada banyak di sini.
Pak Dion itu saya baru dengar cerita juga, ada temannya namanya Hil. Hil ikut home sharing begini, dia masukkan nama database-nya Dion. Tidak ajak Dion, tidak prospek. Tahu Dion sudah posting, sudah pakai jas SN, foto dengan saya, baru Hil komen, "Hei, kau juga sudah posting." Nah. Sakitnya tuh di mana? Makanya teman-teman yang sudah kau tulis itu jangan prospek. Siap? Prospek. Jangan. Prospek. Jangan. Prospek. Bikin alasan saja. Prospek. Jangan. Biarkan saja gabung di tim lain. Oke, jadi ajak minimal konsisten 3 orang. Mindset kita adalah konsisten mengundang. Fokus pada mengundang, bukan pada hasil. Jika undangan belum hadir, jangan kecil hati karena masih proses belajar. Evaluasi, perbaiki cara mengundang agar besok lebih baik lagi. Jadi kita fokus ke melatih diri kita, jago mengundang saja, bikin kepo apalagi. Yang suka bikin kepo. Aduh, kau suka belum? Biasa tuh yang perempuan kan begitu. Gosip. Makanya infotainment TV itu, kenapa TV laris manis? Karena setiap rumah tangga TV, orang TV sudah tahu. Yang namanya mama itu tidak mau ketinggalan gosip. Serius. Pagi-pagi belum masak, setel TV dulu. Ada yang cek lagi. Tadi malam itu ikatan cinta, Elsa suka tangkap kabel. Dan seterusnya. Tidak mau ketinggalan gosip. Makanya itu kepo terus. Nah, tugas kita hanya bikin kepo saja. Nah, berikut cara mengundang ini sesimpel mungkin. Ajak nongkrong, ajak main, ngopi, solusi bisnis, tambahan penghasilan, ikut seminar, kesehatan dan sebagainya. Jangan ajak bisnis. Agak susah itu kalau orang mau positif bisnis. Ajak kerja saja atau ajak duduk, ajak ngopi. Yang laki-laki pernah nongkrong kan tidak? Nah. Ajak nongkrong. Nanti di sini baru leader yang mainkan. Siap? Siap. Kalau kau tawarkan bisnis, kau mau bicara bagaimana dia terdapat percaya kau. Karena dia tahu kau hidup, dia tahu kau aib, dia tahu kau rahasia. Apalagi yang sohib, karib itu, pela-pela itu. Makanya tugasmu hanya pengen kepo bawa ke sini, ya. Nah, jajan dan lain-lain, iya. Saya biasa simpel sekali. Saya kalau telepon teman hanya satu. Bro, sibuk atau tidak ini hari? Kenapa saya minta tolong ini? Minta tolong apa? Pokoknya sibuk atau tidak? Tidak. Oke, tunggu saya jemput. Saya ada motor sendiri. Di mana? Tidak saya yang jemput. Kenapa saya yang jemput? Biar tidak ada alasan dia kabur. Dia mau pulang tergantung saya. Bawa uang tidak usah, tinggal dompet. Iya toh? Sampai di sini dia mau pulang atau tidak bisa. Nongkrong dulu. Dengarkan penjelasan. Nah, salah satu cara terbaik mengundang adalah membuat kepo. Membuat apa? Kepo. Penasaran atau kepo. Karena member baru belum memiliki kemampuan menjelaskan untuk melihat secara baik dan benar. Makanya tugas kita bikin kepo. Oke. Yang berikut belajar edifikasi. Pada saat membawa orang, nah edifikasi itu apa? Edifikasi itu cara menceritakan hal baik dan positif kepada orang lain agar orang tersebut mau menghargai dan fokus terhadap informasi yang diberikan. Edifikasi itu cerita. Di dalam itu informasi bagus. Itu saya membawa situ. Kau dengar saja apa yang dia bilang. Selesai. Sesimpel mungkin, ya. Nah, edifikasi upline atau leader yang akan dikenalkan. Contoh, alhamdulillah, beruntung sekali sesibuk-sibuknya dia masih sempatkan waktu buat kita. Prestasinya luar biasa. Sama-sama umur orang, tapi dia sudah ada auto sendiri. Dia mampu beli HP sendiri. Dia mampu beli motor sendiri dan sebagainya. Itu edifikasi. Edifikasi itu diajak pada saat di jalan, diceritakan. Sebelum masuk base camp, split. Nah, di dalam tuh saya ini hari mau kenalkan kok kita ada proyek ini. Nah, kebetulan saya bos itu yang pegangin proyek, dia ada di dalam. Kau dengar saja. Siapa tahu kau bisa jadi partnernya bos. Nah,
Yang berikut, edifikasi yang tidak berlebihan dalam batas kejujuran. Contoh, orangnya yang mau saya kenalin ini bisa membantu kita memiliki tambahan penghasilan. Kau mau uang kah tidak? Kau mau uang kah tidak? Iya mau, tapi apa? Pokoknya mau uang kah tidak? Maulah, sudah ikut. Jadi sesimpel mungkin, simpel aja. Jangan bahas bisnis, bahas uang saja. Jangan. Nah, edifikasi komunitas. Contoh, ini komunitas positif, anak muda mandiri, komunitas pengusaha muda. Banyak komunitas kan di luar sana. Banyak. Di Timika ada komunitas motor. Ada. Saya mau tanya, gabung komunitas motor, pakai modal kan tidak? Pakai. Kalau kau masuk komunitas Matic, Mio, berarti kau syarat harus beli motor Mio dulu toh. Nah, hanya pertanyaan saya, duduk nongkrong dapat penghasilan kan tidak di luar sana? Tidak. Sini? Dapat. Mantap? Dapat. Boleh sama-sama komunitas dulu, tapi ini komunitas sambil punya penghasilan. Siap. Ya. Kita lanjut. Yang berikut, belajar saat di pertemuan. Duplikasi yang terbaik adalah dengan memastikan diri kita dan seluruh jaringan kita fokus belajar serta memahami materi saat di pertemuan omset. Pendampingan keluarga to keluarga, home prospect dan OPP. Artinya begini. Kalau kau undang kawan datang masuk sini belajar atau dijelaskan, kamu jangan tarik rokok di luar atau minum kopi di belakang. Duduk temani juga. Supaya apa? Downline-mu dijelaskan leader, kamu juga belajar cara menjelaskan. Oh ternyata begini. Nanti awalnya begitu. Akhirnya kalau 10 orang 20 kali kau jelaskan ke teman, kamu sudah terekam, kau sudah coba sendiri. Oh tadi saya leader jelaskan begini. Akhirnya lama-lama kau jadi mahir. Apa kabar? Siap. Sama seperti main gitar toh. Ada yang banyak bilang, aduh, saya dulu tidak tahu lincah main gitar. Hanya gara-gara saya lihat sabun kakak itu. Sabun kakak kebetulan dapat surapan langsung dari hamba Tuhan, langsung pintar main gitar sendiri. Saya lihat, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Sabun kakak pergi kebun, saya ambil dia pun gitar, saya garu-garu saja sampai tali putus. Kita yang dengar perut sakit. Tapi sekarang kan mau tutup mata pun sudah. Lagu apa sih? Lagu apa? Mau lagu apa? Siap. Dan satu hal, saya punya sponsoran semua berhubungan dengan gitar habis. Ibu Dwi itu mana? Nah yang ini, anak SMA. Ini gara-gara dia punya kembaran, putus cinta curhat bisa terus. Tiap kali curhat, saya menyanyi ke dia. Menyanyi tidak lama ini dia punya kembaran, ini Dwi, ini kepo dengan saya. Akhirnya posting toh. Gitu ya. Tapi belajar mengundang bukan belajar gitar ya. Catat dan rekam leader Anda untuk bahan pembelajaran, karena suatu saat Anda pun akan jadi leader ya. Jadi Anda akan duplikasi ke bawah. Jadi semua pertemuan Anda belajar, rekam, catat. Kenapa? Anda saat ini dipimpin untuk memimpin. Siap. Anda belajar untuk kelak Ya, apa kabar? Siap. Jangan catat habis, taruh di bawah bantal, Pak. Pelajari ulang ya. Nah, ini belajar closing. Apa itu closing? Closing adalah tahapan setelah presentasi selesai dengan tujuan meyakinkan undangan kita agar mendapat kesan yang lebih baik serta berani mengambil keputusan untuk bergabung di bisnis miliar. Apakah saya bisa? Bisa. Kalau dulu harus top leader dulu, sekarang kau sudah bisa juga. Karena ada slide, ya ada di point of three. Keren tidak? Nah, kita lihat lagi. Jika kita mengundang, nah ini kuncinya orang bisa posting di tempat, langsung join. Jika kita mengundang teman kita untuk di prospek, maka yang memiliki ikatan emosional terdekat adalah kita dengan undangan kita. Berarti kekuatan closing untuk diri kita ada di diri kita. Maka transfer keyakinan kuat agar undangan kita makin yakin untuk bergabung. Jadi sehebat-hebatnya top leader, undanganmu tidak akan join kalau kau tidak yakin. Jadi kita sebagai orang yang mengajak harus lebih yakin dulu. Siap? Siap. Nah, contoh, ayo bro, kita belajar bisnis yuk.